banyak Bu. Sebelum mulai pelajaran, itu kita berdoa terlebih dahulu. Boleh ketua kelas berdoa. Terima kasih ya. Berdoa apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Beliau hari ini Sakit Bu. Salsabila Febriana. Sakit Bu. Nur Fadila Salsabila. Ada Bu. Karim Yolanda. Ada Bu. Nanda Octaviana. Ada Bu. Anggun Gustia Savitri. Ada Bu. Naya Marani. Ini Bu. Maulida Rahma. Ada Bu. Hanif Nurbananta. Wahyu Savitri. Ada Bu. Aidil Hadri. Saya nggak tahu kamu mau kata apa. Enggak. Baik, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Sebelumnya kita kemarin sudah mempelajari materi apa? Statis. Ada yang masih ingat sih statis itu apa? Ada yang lain? Ini ya, statis itu listrik yang tetap atau yang diam. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang listrik dinamis. Sebelum ke materi, Ibu mau membacakan video pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan mengenai konsep listrik dinamis. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan karakteristik rangkaian seri dan paralel dengan tepat. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup dengan benar. Yang keempat, menganalisis hubungan kumpul pada rangkaian listrik yang benar. Sebelumnya, tolong perhatikan di sini ada orang ada. Lampu, TV. Bagaimana lampu TV kipas bisa menyala? Ada yang balik? Aliran listrik. Terus dari mana aliran listrik berasal? Dari listrik. Dari arus kan? Dari matahari. Dari arus listrik. Nah, untuk memahaminya, kita akan ambil materi listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang timbul karena adanya aliran muatan listrik secara terus-menerus. Jadi listrik dinamis itu perbedaannya dengan listrik statis, yaitu kalau listrik statis listrik yang diam tidak mengalir, kalau listrik dinamis adalah listrik yang mengalir. Kemudian di sini ada rangkaian listrik. Rangkaian listrik terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama ada kuat arus listrik, ada beda potensial dan hambatan listrik. Arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, bisa kalian lihat di peta tersebut ada gambar arus aliran listrik yang dimana bersimbol positif yang artinya itu arus aliran tinggi dan negatif itu arus elektron dan arus aliran rendah. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, selanjutnya di sini ada syarat arus listrik di mana arus listrik dapat mengalir apabila rangkaian listrik harus tertutup dan harus ada beda potensial dalam rangkaian. Apa itu listrik tertutup? Ada yang tahu? Tidak ada arus listrik. Ada arus listrik yang lain? Listrik tertutup. Tidak ada arus mana. Sambung sih. Nah, rangkaian listrik terbuka yaitu suatu rangkaian yang tidak dapat mengalir arus listrik karena jalan arusnya diputus. Kalau rangkaian listrik tertutup, rangkaian yang dapat mengalir arus listrik karena jalannya harus tertutup. Nah, bisa kalian lihat di sini ada gambar rangkaian terbuka. Apa bedanya rangkaian terbuka sama rangkaian tertutup? Terbuka terputus. Terbuka tuh nggak ada di lampunya, tertutup di lampunya. Ya, itu kalau rangkaian terbuka di sini ada saklar yang terbuka, jadi arus dapat mengalir. Ya, kalau ini kan tertutup saklarnya, jadi harus mengalir dan lampu akan menyala. Bisa dipahami? Bisa. Nah, tadi kan kuat arus listrik menunjukkan
kan dan ini muatan listrik yang mengalir tiap sekon. Sehingga dapat dirumuskan I sama dengan Q per T, di mana I itu arus listrik, satuannya ampere, Q itu muatan listrik, satuannya kolom, dan T satuannya waktu. T itu waktu, satuannya sekon. Nah di sini ada contoh soal terdapat arus listrik sebesar 5 ampere yang mengalir melalui sebuah kawat kemana selama 1,5 menit. Hitungan berapa banyak muatan listrik yang mengalir pada kawat tersebut. Ada yang bisa menjawab soal di depan? Jadi dikali ini 5 ampere dan T-nya 1,5 menit dipindah ke detik jadi 90 detik, jadi itu I kali T 5 kali 5 selanjutnya ada beda potensial listrik. Nah, bisa kalian lihat di sini ada gambar apa? Air terjun. Kenapa air terjun bisa mengalir? Karena dia lebih karena airnya mengalir karena berbeda itunya Bu, apa namanya? Ketinggian Lebih ke rendah gitu ngalirnya. Perbedaan ketinggian itu maksudnya Jadi air mengalir karena adanya perbedaan ketinggian. Sama halnya dengan arus listrik. Arus listrik mengalir karena ada perbedaan potensial. Di mana di situ kan ada gambar baterai, ada positif, negatif. Nah, arus mengalir dari potensial tinggi, yaitu ya positif, dan akan mengalir ke potensial rendah negatif. Ada yang ingin ditanyakan? Beda potensial listrik antara dua kutub disebut tegangan listrik. Jadi kalau misalkan ditanya tegangan listrik itu apa, tegangan listrik itu sama dengan beda potensial. Satu beda potensial adalah volt, alat ukur tegangan adalah voltmeter. Selanjutnya ada hambatan listrik. Hambatan atau resistansi adalah kemampuan suatu bahan benda untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Nah, sebelum kita memahami hambatan arus listrik, kita harus memahami hukum Ohm yang dimana bunyinya kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung rangkaian dan berbanding serbalik dengan hambatan rangkaian. Di sini terdapat unsur hukum Ohm yang pertama, mencari I sama dengan I per R, mencari S sama dengan I per I, mencari I sama dengan I per R. Di mana R hambatan, tegangan yaitu arus listrik. Di sini ada contoh soal alat pemanas listrik memakai 5 ampere apabila dihubungkan dengan sumber 110 volt. Hambatannya adalah, ada yang bisa menjawab lagi? Maksimal 150. Yakin? Lagi. I sama dengan I sama dengan PPL kamu kan? PPL sama dengan oh iya. Tadi kan? Harus dijelaskan. Apa? Contoh soal yang selanjutnya. Apa harus? I. 4,5. Yang lainnya? Mau ditinggal ya? 4,5. R yuk 45 nanti 45. Bentar Bu. Mau ngajak gila ya kan? 5. Coba lihat. Gimana pakai kain kawe? 5 jawabannya. Nah, jangan itu 1,5. Matanya 3 Ohm itu dari itu pipa R 1,5 dari 3. Selanjutnya di sini ada rangkaian hambatan listrik. Rangkaian hambatan listrik terbagi menjadi 2, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Baik, di sini Ibu akan membagi kelompok karena sedikitan jadi 2 kelompok aja, tidak 3 orang. Kayak gue. Lagi sendiri. Langsung bisa ada saya. Kemarin kan Ibu telah memberikan LKPD. Tadi Ibu memberikan LKPD kembali. Tapi di sini di dalam LKPD ini terdapat scan barcode. Jadi kalian scan barcode dan kalian amati di dalam video itu terdapat
info apa aja, terus kalian tulis jawabannya. Ada apa HP? Ada teman sekelompok ada Ada apa? Satu. Bisa. Bisa dong. bisa kok itu Iya.
Kadala lah, berjaga lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, saya komandan dari kelompok Jakub akan menjelaskan hasil diskusi kami yaitu tentang video sebelumnya. Itu pertama dari video yang menjadi pada rangkaian seri dan paralel itu lampu pada rangkaian paralel menjadi merah dibandingkan pada rangkaian seri. Dan bagaimana rangkaian seri dapat dinyala langsung kenapa? Itu karena memiliki satu arus atau tidak sama. Lalu pada rangkaian seri dan paralel, jika sapuan buka akan jadi lampu, dan terjadi adalah lampu akan mati karena arusnya putus. Nantinya pada rangkaian seri dan paralel, jika sapuan itu apa yang menjadi pada lampu, yang jadi lampu akan menyala karena ada arus yang mengalir. Pada rangkaian seri jika salah satu lampu dilepaskan apa terjadi pada lampu lainnya nanti kebakaran. Yang terakhir dari hasil pengamatan kami, apa yang kami simpulkan bahwa rangkaian paralel cahayanya lebih terang dibandingkan rangkaian paralel yang satu mati yang lain tidak. Kalau seri satu mati, bisa berlaku. Paralel bercabang, seri tidak bercabang. Itu saja penjelasan saya. Baiklah, saya disinyakan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1, di mana dari video tersebut, dari video terpapan dari pada rangkaian seri paralel, pada rangkaian seri ada dimatikan setelah lampu maka yang mati bermati. Pada rangkaian paralel memiliki arus yang berbeda-beda. Bagaimana rangkaian seri dapat berjalan dalam satu saklar? Karena dalam rangkaian seri saling gabung satu sama lain dan rangkaiannya saling mengait. Pada rangkaian seri dan paralel, jika sapuan dibuka akan terjadi lampu. Jika pada rangkaian seri akan mati dan pada rangkaian paralel akan hidup. Pada rangkaian seri dan paralel, jika sapuan ditutup akan terjadi pada seri akan tetap hidup. Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu dilepaskan, apa yang terjadi pada lampu lainnya maka akan mati. Dari hasil pengamatan apa yang dapat disimpulkan? Jika lampu pada rangkaian seri dimatikan, maka lampu yang mati seperti jika lampu pada paralel dimatikan, maka lampu yang lain. Jadi rangkaian seri itu adalah rangkaian yang sejajar, sedangkan rangkaian paralel itu rangkaian yang berbeda. Perbedaan dari lampunya juga berbeda ya. Kalau seri itu kalau ya, kalau paralel bisa. Kalau yang seri mati satu, mati dua. Yang paralel mati satu, yang lainnya dapat hidup. Mati satu terus jadi. Selanjutnya seperti biasa ibu akan memberikan tulis, tapi sekarang pertolongan aja. Baik. Anda apa yang ada? Bisa. Sampai lihat terbang dulu. Ya, ini kok jadi itu mah. Iya. Lihat tahu lagi. Oke, kan. Terus seperti kemarin kan. Berikan dulu. Udah. Nanti namanya kelompok 1. Ya, Bu. 1 berkelompok. Benar kelompok 1. Iya, Bu. Bukan termasuk menggunakan strip.
Bukan ini. Aduh. Kok bisa itu? Kok bisa? Alhamdulillah. Itu pengen Bu. Mana di mana Bu? Mau Bu. Kita jadi kelompok satu sama dua kalian ambil. Iya. Nanti ada cerita dong. Ada diskusi. Iya. Enggak, ayo kan begini. Biasa kalau satu Oke, ini so. kan. Tiga. Kok bisa ada gitu lah. Ini kakeknya. Oh, coba ya. Kalian dulu dibuka ya. Nih Bom, enggak apa-apa Bu. Dapat di. Masih apa sama? Oke. Ada yang bisa. Ada apa? Kita satu. Ya Bu. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Bu. Itu kan jadi. Bu, gimana hilang? Tadi dulu tadi Bu. Sorry, kalau yang dua tadi kita ada dua, yang tidak melanggar. Kalau orang yang seri itu tidak bersama, kalau kalian bersama. Kalau yang seri satu di waktu yang dipadamkan semua ikut kan. Kalau rangkaian melanggar, takutnya kadang yang lainnya tidak ikut. Ada yang mau menambahkan? Itu yang lainnya melanggar. Ada Bu. Tapi kasih buat kami. Ya Bu, apa-apa. Kan juga tadi Enggak usah Bu. Kalau ada isinya enggak boleh Bu. yuk nambahkan. Enggak kamu ya Bu tadi selain rangkaian separat. Banyak mas. Ayo cerita lah. Tunggu selain itu. Hambatan. Kalau lihat jadi Ini sampai kamu. Kita sama dengan kita ya. apa kayak ayu? Saya pegangan. Ini Iya, Bos. ya. Tambahkan. Iya. Kalau listrik dengan listrik dinamis, satu rangkaian listrik terdiri dari jaringan taler. Bu, listrik dinamis Bu. Listrik dinamis satu rangkaian yang mengalir mulai dalam sektor sama seperti Iya, kalau listrik ada potensial dari positif mengalir ke negatif. Ya Bu. Apanya? Kalau rangkaian listrik terbuka tertutup, Kalau yang terbuka, kalau ada yang terbuka, arus listrik tidak mengalir. Kalau yang tertutup, arus listrik mengalir. jadi di sini mau masih menyimpulkan tadi benar rangkaian listrik dinamis itu ada tadi sudah membahas tentang kualitas listrik, beda potensial listrik, sama badan listrik. Terus ada tadi rangkaian seri paralel, di mana seri itu tapi biasa saja ada paralel itu bercabang. Terus tadi juga ada rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Mungkin karena waktunya sudah habis, ibu cukupkan sampai di sini pelajarannya. Kalian jangan lupa mencatat ya. Baik ya Bu. Sekarang jangan sampai lagi Bu.
Habis. Saya Bu. Betul Bu. Masa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.